Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini masih membahas topik pembuatan animasi Circle Wipe Transition. Nah, jadi video ini masih nyambung dengan video tutorial yang sebelumnya. Hanya saja di sini saya menambahkan satu konsep baru ya. Nah, seperti apa itu? Perhatikan contohnya. Nah, ini adalah tambahan yang ada di video kali ini. Jadi kalau sebelumnya hanya sebatas membuat transisi dan menambahkan animasi wipe, kali ini kita akan membuat animasi lingkaran yang bergerak ya. Garis lingkaran setengah dan garis putus-putus seperti ini. Nah, bagi yang sudah mengikuti tutorial yang sebelumnya dan sudah mempunyai file latihan, silahkan bisa dilanjutkan kembali. Di sini saya tidak lagi membahas dari awal ya. Saya hanya akan fokus membahas bagian animasi lingkaran ini ya. Oke, silahkan kembali buka aplikasi Adobe After Effects dan di sini saya akan membuka file latihan pada tutorial yang sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini hanya sebatas sampai menampilkan gambar ya dengan animasi wipe seperti itu, dan di awal ada transisi ya, jadi saya tidak lagi membahas ya. Di sini saya akan awali dari animasi lingkaran yang bergerak ya di pinggir ini ya. Oke, saya hapus dulu bagian reverse-nya. Ini mungkin durasinya akan lebih panjang, saya akan tambahkan dulu sampai di detik ke-5 mungkin ya. Oke, di sini fokus ke layer stroke ya. Di sini ada layer stroke 1 dan 2. Nah, untuk stroke 1 transformnya kita hapus dulu karena tidak lagi menggunakan basic parameternya. Di sini kita tambahkan trim pad. Ya, sebelumnya saya pernah menunjukkan bagaimana menggunakan trim pad. Intinya di sini mengatur mulai awal dan titik akhirnya ya, start dan end-nya. Ini mulai di detik kedua. Jadi buat keyframe dulu di start dan end-nya. Kemudian saya akan letakkan di detik ke-5. Jadi untuk detik ke-5 di sini saya akan atur N-nya sekitar 80 ya. Ya, 80%. Nah, jadi seperti itu nanti. Ya, kemudian untuk bagian awalnya ini belum saya atur ya. Bagian awalnya, startnya saya akan buat 100. Ya. Jadi nanti ketika dijalankan seperti itu. Ya. Jadi bermain di start dan end ya. Dan jangan lupa ditambahkan ease in. ECS in ya, motion graphic editornya saya lebih suka mengatur seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk stroke yang kedua, nah stroke yang kedua juga startnya bersamaan ya. Jadi ini saya hapus dulu scale dan opacity-nya. Nah, mulainya juga di frame kedua. Add trim pad lagi. Kali ini saya akan buat berlawanan ya. Aktifkan keyframe-nya. Di sini N-nya saya atur 0 ya, seperti itu. Kemudian
pada frame, bukan frame, pada detik kelima. Di sini startnya ya saya tambah mungkin n-nya yang perlu ditambah ya. Ya seperti itu. N-nya di sini 80. Ya kita coba dulu. Ya seperti itu nanti. Kemudian startnya perlu ditambah juga ini ya. Ya mungkin ini 20. Dan n-nya ini saya tambah jadi 100 sajalah. Ya seperti itu. Oke, dan jangan lupa tambahkan keyframe assistant isi is in. Ya seperti itu ya. Nanti silakan diatur sesuai dengan kreasi masing-masing. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan nambah stroke lagi satu. Jadi stroke yang kedua saya duplikat. Ini masih menggunakan trimpad juga. Di sini kita perlu skill dulu ya. Nah, skillnya diatur sekian. Kemudian saya atur ketebalannya mungkin 7 pixel. Ya, seperti itu. Tapi tidak perlu membuat keyframe ya, karena tidak ada animasi skill. Oke, di sini fokus dengan di bagian konten, itu di ellipse dulu ya. Saya akan buat ini putus-putus ya. Nah, di sini untuk startnya, di sini saya buat 100, kemudian n-nya 0, dan di akhir di sini startnya masih 0. Nah, n-nya di sini yang saya mainkan ya. N-nya 0, kemudian untuk offset mungkin lebih cocok di bawah ya. Saya akan atur di sini 180 ya. Nah, seperti itu. Jadi muncul dari bawah dia. Lalu ini saya akan atur dulu di bagian ellipse, kemudian stroke. Nah, di sini ada dash. Ini yang mengatur garisnya putus-putus ya. Saya akan tambah dulu jumlahnya. Nah, ini sekitar 30 mungkin ya. Ya, 30. Ya. Nah. Oke, ini rupanya terbalik ini. Jadi di bagian awal, di bagian awal ini 0 ya. Nah, sorry ya, ini terbalik. Kemudian di detik kelima startnya yang 100. Oke, seperti itu ya. Ya. Kemudian saya tambah sedikit ya di bagian offsetnya. Di awal 180, kemudian di akhir saya ubah jadi ini mungkin 90 ya, 90 derajat. Nah, di sini saya tes dulu ya. RAM preview. Ya, seperti itu ya. Oke, sip. Oke, bagian animasi lingkaran sudah beres. Selanjutnya di sini di bagian wipe-nya ya. Ya, di sini bagian wipe saya zoom in dulu sedikit.
Ya, bagian wipe ini di layar circle 6 ya. Saya akan duplikat lagi layar circle 6 untuk foto, sementara saya hide. Ini unhide. Nah, duplikatnya itu circle 7. Ini saya bawa di bawah layar foto. Nah, ini mulainya kita lihat dulu. Oh ya, di dua-dua ya, di sini ya. Nah, ini saya ganti warna dulu. Mungkin ini warnanya yang cocok. Saya pilih warna biru. Oke, untuk timingnya masih tetap sama. Kemudian circle 7 saya duplikat lagi. Ini warnanya saya ubah jadi warna hijau misalnya ya. Kemudian untuk timingnya ya, saya akan mundurkan 2 frame jadi biar berurutan ya, seperti itu ya. Oke, kemudian circle 8 saya duplikat lagi. Sorry ya, pastikan klik layarnya ya. Nanti kalau masih aktif di efeknya yang terduplikat. Oke, ini circle 9, tampilkan efek dulu. Nah, ini warnanya saya ubah jadi kuning misalnya ya. Kemudian untuk keyframe-nya ini juga mundur 2 frame. Oke, ini sudah ada banyak varian ya, varian warna untuk animasi wipe. Terakhir, nah bagian foto. Nah, untuk yang circle-nya ini, circle 6, ini mulai di 28 ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Tinggal run preview. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, jadi semoga sampai di sini sudah paham ya caranya. Oke, ini akan saya batasi dulu sampai di detik ke-5. Selanjutnya seperti pada tutorial yang sebelumnya, saya akan duplikat keseluruhan. Kemudian kita buat pre-compose ya. Kita buat composition baru. Ini diduplikat dulu, Ctrl D. Ya, masih dalam keadaan terseleksi hasil duplikatnya, langsung klik kanan. Kemudian pre-compose. Nah, di sini kasih nama reverse itu ya. Nah, ini bebas sih namanya ya, tidak harus reverse. Oke, ini durasinya, ini masih 8 detik. Saya akan coba dulu tambah di composition setting. Ini jadi 10 detik. Nah, dengan begini aman ya. Oke, ini saya perpendek dulu. Kemudian reverse-nya ini kita geser ke detik ke-5 selanjutnya, seperti itu. Nah, dan klik kanan, kemudian time reverse layar. Oke. Nah, dengan begini aman ya. Ya, seperti itu. Tinggal di run preview. Oke, sampai di sini semoga semua bisa dan mengerti ya prosesnya. Ya, jadi jika ingin berkreasi mesti banyak eksperimen dulu ya. Oke, ini masih ada sisa sedikit. Ya, ketika harus kembali, ya ini masih ada sisa. Oke, kita bisa edit di bagian reverse. Ini yang sisa itu adalah ya ini di stroke. Ya, benar ya, di bagian stroke. Ini stroke yang ke-6 ya. Oke.
Berarti sebelum detik kedua kita bisa perpendek seperti itu. Ya, kita coba. Ya, hilang seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang tapi tidak masalah sih ya sebenarnya ini. Karena akan mengulang dia terus. Oke, aman. Ya. Silahkan nanti dicoba. Semoga hasilnya lebih bagus dari contoh yang saya buat.